Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Alexander Sidabutar. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jadi sini saya akan membahas tentang pembentukan akidah akhlak dalam PAUD, ya, berdasarkan filsafat pendidikan Islam. Pendidikan anak usia dini atau biasa kita sebut dengan PAUD itu menjadi fase yang penting dalam membentuk akidah dan akhlak. Filsafat pendidikan itu memberi landasan yang mendalam untuk masa atau untuk mendidik masa depan yang beriman dan berakhlak mulia. Ada pengertian akidah, pengertian akhlak dan filsafat pendidikan Islam. Akidah itu adalah suatu keyakinan utama dalam Islam tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya. Jadi akidah itu adalah suatu utama yang dalam Islam, bahwa kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus mengikuti ajaran-ajarannya juga. Itu dikatakan namanya itu akidah. Ada namanya itu akhlak. Akhlak itu adalah suatu perilaku atau budi pekerti kita sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi perilaku kita itu harus menjadi perilaku yang baik. Itu adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kita itu harus penting memiliki perilaku yang baik supaya kita menunjukkan perilaku yang baik itu kepada anak usia dini. Ada itu namanya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah suatu landasan pemikiran yang hanya bertujuan atau berfokus kepada tujuan pendidikan dalam Islam. Pembentukan akidah dan akhlak anak usia dini, yaitu ada masa emas atau masa perkembangan, yaitu ada juga namanya penanaman nilai dasar, pencegahan perilaku negatif. Masa emas itulah anak usia dini sangat menentukan, di mana situ anak usia dini menentukan pembentukan dan kepribadiannya dan juga keimanannya. Disitulah orang tua itu membentuk kepribadian dan keimanannya, kemana dia akan dibawa, apakah ke agama Islam atau Kristiani atau agama lainnya. Disitulah kita harus membentuk kepribadian dan keimanannya. Dan juga itu namanya penanaman nilai dasar, yaitu menanamkan akidah dan akhlak kepada anak sejak awal, membentuk karakter yang kuat. Kita harus menanamkan nilai dasar, menanamkan akidah dan akhlaknya itu supaya karakternya itu menjadi lebih kuat. Jadi sebelum kita membentuk karakter yang kuat, kita harus menanamkan akidah dan akhlaknya dulu. Kita harus memberikan yang terbaik untuk anak kita atau untuk anak didik kita. Itu ada juga namanya itu pencegah perilaku negatif. Kita sebagai pendidik, kita sebagai guru atau sebagai orang tua itu kita harus mencegah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kita harus cegah itu supaya anak kita jangan memiliki perilaku yang buruk. Nama itu berdasarkan pembentukan akidah dalam PAUD, dalam Al-Quran dan hadis. Ada dalam Al-Quran itu adalah sumber utama ajaran Islam. Itulah Al-Quran, itulah sumber utama ajaran Islam sebagai petunjuk hidup kita, sebagai petunjuk yang baik-baik. Ada juga hadis, itulah penjelasan dan contoh dari Nabi Muhammad SAW dan juga dari para sahabatnya. Ada juga namanya itu iman dan tauhid. Itulah pokok akidah yang harus diperkenalkan sejak usia dini. Itu tadi dia, kita harus memperkenalkan akidah, memperkenalkan keimanan kepada anak kita, mengenalkan tauhid kepada anak kita supaya anak kita tahu, supaya anak kita menjadi pemilik akhlak yang baik, memiliki karakter yang kuat. Itu dia. Ada juga contoh teladan. Kita sebagai orang tua dan guru, kita harus menjadi contoh teladan yang baik. Karena semua perilaku yang kita lakukan di sekolah atau di rumah, namanya metode pembentukan akidah yang efektif itu pendekatan cerita, menggunakan cerita. Kita ajak anak kita bercerita tentang
Rasulullah, tentang nabi-nabi Allah, ataupun kita membuat pendekatan cerita tentang moral supaya anak itu memiliki moral yang baik dan juga mengenal nabi-nabi Muhammad atau nabi-nabi lainnya. Itu dia akan ditiru oleh anak kita, ditiru oleh anak didik kita di sekolah. Jadi maka itu kita harus menjadi contoh teladan yang positif, teladan yang baik, jangan menjadi contoh teladan yang negatif. Ada juga namanya itu menggunakan metode visual dan praktik. Jadi kita harus menggunakan gambar atau lagu, bernyanyi bersama tentang Nabi atau tentang Rasulullah atau tentang Asmaul Husna. Kita ajak anak untuk bernyanyi bersama. Itu menggunakan metode visual, dan juga kita ajak anak untuk menggunakan kegiatan yang interaktif. Ada contoh kegiatan pembentukan akidah dalam pembelajaran sehari-hari untuk anak usia dini, yaitu mendengarkan kisah Nabi. Kita harus menceritakan kisah Nabi kepada anak-anak didik kita atau kepada anak kita. Itulah untuk orang tua, kita harus memaparkan suatu cerita tentang yang mengisahkan tentang Nabi. Biasa bisa Nabi Muhammad, Nabi Yusuf atau Nabi lainnya. Pokoknya kita harus memperkenalkan akidah melalui cerita gitu, mengenalkan Nabi melalui cerita yang interaktif dan interaktif. Ada juga itu latihan berdoa. Kita harus melatih anak untuk berdoa. Jadi kita melatih anak sebelum masuk kelas itu kita ajarkan untuk berdoa dulu supaya anak itu terbiasa. Begitu juga dengan keluar kelas. Kita juga mengajarkan doa makan dan juga sebagainya supaya anak itu terbiasa dengan berdoa. Dan juga kita harus mengajak anak untuk bernyanyi lagu Islami. Itu tadi lagu Islami contohnya tentang Nabi, Asmaul Husna. Itulah pokoknya kita harus mengajarkan anak tentang lagu Islami melalui bernyanyi supaya anak hafal semua nama-nama Nabi. Maka anak akan mudah memahami dan juga mengetahui siapa-siapa aja Nabi kita. Strategi pembentukan akhlak mulia di PAUD. Ya, pertama itu ada keteladanan. Itu tadi dia, guru dan orang tua itu menjadi contoh perilaku yang baik, yang Islami dalam sehari-hari. Ada juga nama itu dua, itu ada pembiasaan. Pembiasaan itu adalah rutin mengulang perilaku yang baik. Itu sangat penting untuk anak. Itu akan menjadi kebiasaan anak. Ketika kita mengulang-ulang kebiasaan baik kita, maka anak akan meniru perilaku yang kita lakukan itu. Ada yang itu penguatan positif, memberikan pujian dan penghargaan kepada anak yang berakhlak yang baik supaya anak itu akan meningkatkan akhlak baiknya. Peran orang tua dan guru itu dalam pembentukan akidah adalah pertama itu ada namanya menjadi fasilitator dalam pembelajaran akidah dan akhlak. Ada juga itu memberikan teladan dan arahan moral. Ada ketiga itu namanya menciptakan lingkungan yang baik. Peran orang tua itu harus memperkuat pendidikan di rumah. Jadi bukan di sekolah saja yang didik, tetapi di rumah. Itu mengawasi dan mendampingi aktivitas anak. Apakah aktivitas yang dilakukan anak itu tidak baik, maka kita harus mengawasinya supaya jangan bertentangan. Itu dia. Itu harus menjadi panutan perilaku Islami yang baik kita di dalam keluarga. Itu dia. Kita harus menjadi panutan, menjadi yang akan ditiru oleh anak kita atau anak didik kita. Itulah. Maka kita harus berperilaku yang baik karena kita lah panutan di dalam keluarga kita. Adapun kesimpulannya itulah pembentukan akidah dan akhlak harus dimulai sejak dari anak usia dini. Filsafat pendidikan Islam itu memberikan panduan yang baik. Panduan memiliki metode yang tepat. Peran guru dan orang tua penting dalam membangun karakter anak usia dini, membangun karakter Islami. Strategi pembelajaran efektif menghasilkan generasi taat dan mulia. Itulah peran orang tua dan guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Lebih baik kurang daripada harus tidak membuat materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.